Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Cinta Zanidia dan juru kamera Rian Nuryaningsih dari Gereja Katedral Jakarta Pusat. Cinta, seperti apa proses pengamanan saat ini di Misa Paskah di Katedral? Ya, Anggi, menurut informasi yang kami dapatkan sekarang ini sudah ada 150 pasukan gabungan dari TNI Polri yang telah berjaga di areal sekitar Katedral Jakarta, yang mana ke 150 pasukan gabungan ini memang telah berjaga di Katedral selama 24 jam dari tanggal 1 April yang lalu. Adapun menurut pantauan kami, memang ke 150 pasukan gabungan ini juga tadi telah melaksanakan apel yang dilaksanakan sebelum jam 9 pagi atau sebelum misa pagi tadi telah dilaksanakan, walaupun memang misa pagi hari ini tadi dilaksanakan sekitar jam 9 pagi dengan cara online. Jadi memang tadi pagi tidak ada satupun umat yang diperbolehkan untuk datang secara langsung ke Katedral Jakarta untuk melaksanakan misa pagi. Adapun untuk misa yang sekarang ini sedang dilaksanakan atau misa pontifikal yang berlangsung pada jam 11 siang dan juga nanti misa sore yang akan dilaksanakan pada jam 5 sore ini nantinya akan dilaksanakan secara online dan juga secara langsung dengan protokol COVID-19 yang ketat, yang mana memang hanya ada 309 umat saja yang diperbolehkan untuk datang secara langsung untuk melaksanakan misa pontifikal dan juga misa sore secara langsung atau sekitar 20% dari total kapasitas katedral saja. Adapun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai misa pontifikal dan juga misa sore yang nantinya akan dilaksanakan di Katedral Jakarta ini, sekarang ini saya sudah bersama dengan pihak humas dari Keuskupan Agung Jakarta, yaitu Susiana Suwadi. Ya, Ibu Susi, selamat siang Ibu. Nah, Ibu mungkin bisa dijelaskan lagi mengenai misa pontifikal. Ini misa ini kan hanya diperbolehkan untuk dilaksanakan di katedral saja ya Bu ya. Ini kenapa seperti itu Ibu? Iya, saat ini tengah berlangsung misa pukul 11 yang merupakan misa pontifikal yang dipimpin langsung oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo bersama dengan Kuria Keuskupan Agung Jakarta. Misa pontifikal ini memang diadakan khusus hanya di hari Paskah, kemudian juga di hari Natal dan hari Paskah. Misa pontifikal ini tentunya juga sama dengan misa pontifikal lainnya, akan ditutup nanti dengan adanya indulgensi penuh yang akan diberikan Bapak Uskup kepada umat yang sudah menerima absolusi umum sebagai salah satu sakramen tobat yang dilaksanakan di masa pandemi ini. Dan misa pontifikal hanya berlangsung di katedral karena memang katedral itu adalah tahta uskup, jadi dari asal kata katedra. Dengan demikian, sebagai gereja induk atau mater ecclesia, itu hanya gereja katedral lah yang menyelenggarakan misa pontifikal Bapak Uskup. Ibu, ini kan karena hanya bisa dilaksanakan di katedral, ini kan hanya 309 saja Bu tahun ini yang bisa melaksanakan misa itu secara langsung. Nah, bagaimana dengan umat lainnya Ibu, bisa melaksanakan secara online atau seperti apa? Iya, memang sebelum pandemi misa pontifikal dihadiri oleh ribuan umat. Dan karena keterbatasan situasi, maka umat bisa untuk mengikuti tetap misa pontifikal dari Gereja Katedral Jakarta itu bersama dengan yang lainnya melalui daring. Dan biasanya memang daring ini yang juga sangat amat dibutuhkan umat untuk bisa bergabung misa pontifikal pada saat ini. Ibu mungkin bisa dijelaskan mengenai tema perayaan Paskah untuk tahun ini, temanya apa ya Ibu ya? Tema besar dari Paskah 2021 itu mengikuti tahun, jadi ada penentuan dari Keuskupan Agung Jakarta sebagai tahun refleksi. Karena memang juga sudah berakhirnya kemarin itu 5 rangkaian tahun untuk mengajak umat ikut serta dalam mengamalkan dan menghayati Pancasila. Kemudian masuk di tahun ini kembali diajak untuk berefleksi dengan tema besar, yaitu semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Karena dengan kebangkitan Kristus diajak juga umat untuk merasakan kasih yang sudah dilimpahkan bagi umat, untuk juga melaksanakan kasihnya bagi sesama dan makhluk lainnya di alam kita, di dunia ini. Dan kemudian juga diajak terlibat, jadi tidak hanya secara doa saja, tapi juga keterlibatan aktif
karena bagaimanapun juga rumah kita ini adalah rumah bersama yang harus kita rawat sesuai juga dengan pesan Bapak Paus. Dan kemudian akhirnya juga tindakan kita itu bisa menjadi berkat bagi sesama kita dan juga bagi semua elemen bangsa Indonesia, juga bagi warga dunia dan juga makhluk di alam ini. Kemudian juga terutama mengajak serta untuk bagaimana kita lebih meningkatkan persaudaraan sejati antar elemen bangsa. Bu, apakah ada himbauan untuk umat dan juga ada pesan mungkin untuk segala pihak yang terlibat dalam perayaan Paskah tahun ini? Ya, terlebih yang kami ingin sampaikan terutama juga selamat Paskah. Selamat untuk bisa merayakan kebangkitan Kristus dan juga memberikan harapan baru walaupun dalam situasi pandemi. Dan juga dari hati yang terdalam kami mewakili umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta dan Gereja Katedral mengucapkan beribu terima kasih atas dukungan penuh dari aparat TNI Polri dan jajarannya yang telah begitu meluangkan tenaga dan juga energi yang besar untuk mengamankan dan mengawali kami dalam Pekan Suci ini. Dan terima kasih atas segala kunjungan dari bapak-bapak dari TNI Polri, dari Wakapolda, dari Kasdam Jaya, kemudian di Kamis Putih dari Kapolda, Pangdam Jaya, dan juga malam harinya Panglima TNI, kemudian juga pada malam Paskah Bapak Kapolri, Bapak Kapolda kembali hadir, kemudian juga dan seluruh jajaran. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Imam Besar Masjid Istiqlal dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang juga telah turut mendukung penuh dengan memberikan izin untuk menggunakan parkir bagi umat yang hadir sehingga bisa mencapai pintu 4 di katedral ini dengan mudah. Terima kasih sebesar-besarnya. Jadi bisa dipastikan aman ya Bu ya untuk umat yang akan melakukan misa langsung di katedral ya Bu? Betul, jadi sejak awal kedatangan Wakapolda dan Kasdam Jaya sudah dipesankan bahwa kami juga akan juga diminta menyampaikan bahwa kepada umat untuk tidak takut dan merasa aman dan menjamin keamanan dengan bisa beribadah secara khusyuk. Jadi itulah sehingga umat juga punya keyakinan dan datang juga dengan tenang dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Ibu Susi, terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Ya, itu dia tadi wawancara kami dengan pihak Keuskupan Agung Jakarta yang tadi telah menyatakan bahwa hari ini memang ada 3 misa yang dilaksanakan. Yang pertama adalah misa pagi pada jam 9 pagi tadi yang sudah dilangsungkan secara online dan juga misa pontifikal dan misa sore yang sedang berlangsung saat ini jam 11 siang dan juga nanti pada jam 5 sore yang nantinya akan dilaksanakan secara online dan juga secara langsung, yang mana pihak Keuskupan Agung juga telah menyatakan bahwa umat jangan sampai ada yang takut dan bahwa melaksanakan misa secara langsung di katedral ini sudah dipastikan aman. Anggi? Berharap semoga jalannya ibadah Paskah yang akan diselenggarakan di katedral selama 3 kali hari ini dapat berjalan dengan damai. Terima kasih Cinta untuk informasinya. Itu tadi pemirsa informasi dari rekan kami Cinta Zanidia dan juru kamera Rian Nuryaningsih dari Gereja Katedral Jakarta Pusat.